Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifatur Rahman, NIM 0516200502. Di sini saya dari Prodi Sistem Informasi UT Daerah Bandung, izin untuk melakukan praktikum dan penjelasan terkait praktikum administrasi jaringan tugas 1. Deskripsi tugas: Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Nah, kemudian untuk spesifikasi jaringan kantor pusat, departemen penjualan memiliki 50 perangkat, kemudian departemen pemasaran 30 perangkat, kemudian departemen teknologi informasi 10 perangkat, dan server 5 perangkat. Tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kemudian untuk kantor cabang total perangkatnya adalah 20 dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Kemudian alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Per 24 ini adalah subnet mask. Semakin besar subnet masknya, maka kapasitas untuk menampung IP dan hostnya juga semakin kecil. Jika menunjukkan per 24, subnet masknya artinya bisa menampung 250 IP atau 254 host berdasarkan tabel yang dimiliki ya, seperti ini tabel subnet mask untuk per 24 menunjukkan 256 maksimal hostnya. Lanjut. Kemudian soal pertama adalah desain subnet atau subnetting. Nah, kemudian ini rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan dan tentukan untuk setiap subnet mask, kemudian alamat jaringan, network address, kemudian alamat IP yang digunakan atau usable rentan alamat IP atau usable IP range, kemudian alamat broadcast. Kemudian pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertemuan di masa depan. Nah, di sini sudah saya isi untuk datanya dan berikut untuk penjelasannya. Alokasi ini tidak hanya untuk kebutuhan saat ini ya, yang tadi, tapi untuk bisa menyediakan ruang untuk pertemuan di masa depan. Oleh karena itu, saya akan lebihkan kebutuhan hostnya masing-masing 10. Yang pertama diisi per 26. Nah, berdasarkan tabel mask yang tersedia, maka untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Network address atau identitas jaringan dan broadcast untuk mengirimkan pesan ke jaringan ya di sini. Oke. Kemudian penjelasan berikutnya, kebutuhan host penjualan yaitu 60, pemasaran 40, kemudian teknologi informasi 20, server 10, dan kantor cabang 30. Untuk yang 60 penjualan yang ini, kita akan perhatikan di tabel subnet mask yang ada di sini ya. Untuk kebutuhan host 60, di sini menunjukkan maksimum hostnya adalah 64. Jadi kita akan yang bisa dipakai nantinya yaitu 62 ya. Nah, kenapa? Karena untuk yang duanya itu akan dipakai sebagai network address dan broadcast address, itu sudah pasti ya. Jadi yang kepakainya 62 untuk mengirimkan pesan ke angkat jaringan ya, broadcast. Oke, kemudian untuk penjelasan yang berikutnya, divisi pemasaran ya, di sini hostnya adalah 40, kita gunakan lagi per 26, artinya yang bisa dipakai 62, jadi berlebih 22 host ya untuk jangka panjang. Kemudian untuk teknologi informasi menggunakan per 27. Di sini 27, maksimal hostnya adalah 32, yang dipakai 30, artinya masih ada lebih 10. Kemudian server
Nah, di sini per 28 maksimal host 16, yang terpakai 14, jadi sisa 4 host. Dan kemudian untuk kantor cabang menggunakan per 26 maksimal host 64, yang terpakai 62, kebutuhan 30, jadi masih ada sisa 32 host. Kita akan mengambil yang paling besar karena mengingat ini adalah kantor cabang, kemudian kebutuhannya untuk jangka yang akan datang ya, seperti itu. Selanjutnya adalah network address atau identitas jaringan. Di sini untuk network address selalu dimulai dari angka 0 dan sesuai yang tersedia di soal ya. Kemudian usable range, nah, atau IP yang bisa digunakan oleh perangkat ya. Nah, kemudian subnet mask penjualan adalah per 26. Adalah per 26, menampung 64 IP. Usable range-nya adalah 1 sampai 62. Seperti ini. Artinya 62 di sini menunjukkan IP yang bisa digunakan. 63-nya untuk network address ditambah broadcast address jadi 64. Kemudian lanjut dengan usable range untuk pemasaran ya. Nah, untuk pemasaran 65 sampai dengan 126, karena masih menggunakan subnet mask jadi tinggal ditambah dengan 64 ya. Kemudian dari subnet mask per 27 sampai dengan per 28, nah ini penjumlahannya tidak 64 tapi 32, karena semakin besar angkanya maka semakin kecil penampung hostnya atau IP-nya. Baik, itu saja untuk penjelasan soal nomor 1. Dan lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Baik, di sini sudah saya buat juga ya untuk laporan tabel routing dan statis. Dan saya juga sudah buatkan untuk koneksi kantor melalui WAN dengan kantor pusat, IP-nya 10.0.0.1, kemudian kantor cabang 10.0.0.2 ya. Kemudian untuk menghubungkan kantor pusat, nah ini untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang melalui router dan destination network. Maaf, untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang, dan saya sudah membuat koneksi melalui WAN ya yang tadi. Jadi diminta untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang melalui router destination network. Ini adalah tujuan akhir dari kantor pusat, yaitu kantor cabang. Nah, IP kantor cabang adalah 192. Nah, ini IP kantor cabang ya. 122 ini berdasarkan informasi yang dari poin 1 ya, yang ini. Oke. Ini adalah IP dari kantor cabang. Subnet masknya adalah 192. Intinya kantor pusat hanya ingin terhubung ke kantor cabang aja. Kemudian next hop ini adalah lewat mana? Ini adalah IP dari WAN dan WAN yang saya buat yang tadi ya, yang sudah disampaikan adalah 10.0.0.2. Jadi dia harus masuk dulu WAN dulu, WAN-nya kantor cabang baru kantor pusat. Kemudian bisa sampai ke tujuan yaitu kantor cabang. Jadi keterangannya arah kantor cabang ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini begitupun juga dengan kantor cabang. Dia ingin ke kantor pusat, IP ini ya. Cabang, kantor pusat IP-nya ini dapat dari yang
sebelumnya ya. Oke. Nah, eh, begitupun dengan next hop-nya, dia harus lewat IP kantor pusat yaitu 10.10.0 baru dia bisa sampai ke kantor pusat. Nah, untuk kantor pusat ini yang ada di bawah kantor cabang adalah jaringan satu antar router. Jadi ini semua tidak akan bisa terjadi kalau enggak ada ini ya. Nah, jadi, oke. Oke. Nah, maksimal hostnya adalah 4, yang bisa digunakan 2. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya terkait tugas satu ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.